Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Hardian Prasojo dengan NIM belakang 207. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas besar 1 pada mata kuliah pelajaran agama Islam. Dan saya akan membawakan surat Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab yaitu Al-Quran kepada hambanya Nabi Muhammad SAW dan dia tidak akan menjadikannya bengkok. Kemudian tafsir yang akan saya sampaikan, yang pertama, ayat ini diawali dengan Alhamdulillah, yaitu segala puji bagi Allah, yang merupakan pujian dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian ini dikhususkan karena dua nikmat agung yang disebutkan dalam ayat ini. Menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya yaitu Muhammad SAW. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Penurunan Al-Quran adalah nikmat terbesar karena di dalamnya terdapat petunjuk yang jelas menuju kebahagiaan dunia maupun akhirat. Penyebutan Nabi Muhammad SAW sebagai hambanya menunjukkan kemuliaan beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menegaskan bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah, bukan karangan beliau sendiri. Tidak menjadikannya bengkok, iwaja. Kata iwaja berarti kebengkokan, penyimpangan atau ketidaklurusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu sempurna, lurus, dan tidak mengandung sedikitpun penyimpangan, keracunan, atau kontradiksi. Al-Quran adalah kebenaran yang mutlak, jelas, dan mudah dipahami bagi orang yang mau merenungkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya dan seluruh ajarannya adil dan bijaksana. Dengan demikian, ayat ini mengawali surat Al-Kahfi dengan memuji Allah atas nikmat diturunkannya Al-Quran yang lurus dan menjadi petunjuk bagi umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Kemudian saya akan menjelaskan asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat Al-Kahfi ini. Terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan asbabun nuzul surat Al-Kahfi secara keseluruhan, yang di dalamnya mencakup ayat pertama ini. Di antaranya adalah riwayat yang menyebut bahwa kaum Quraisy mengutus beberapa orang mereka kepada para pendeta Yahudi di Madinah untuk menanyakan tentang Muhammad SAW. Para pendeta Yahudi tersebut memberikan 3 pertanyaan untuk menguji kenabian Muhammad SAW, yaitu tentang kisah beberapa pemuda di zaman dahulu yang pergi menghilang, atau kisah Ashabul Kahfi, tentang seorang lelaki yang banyak melakukan pengembaraan dan mencapai timur dan barat bumi, tentang ruh. Kaum Quraisy kembali ke Mekah dan menanyakan ketiga hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau menjawab, "Besok aku akan memberitahukan kalian jawabannya." Namun beliau tidak mengucapkan insya Allah jika Allah menghendaki. Akibatnya wahyu tertahan selama beberapa waktu, membuat Nabi Muhammad SAW bersedih dan kaum Quraisy mencemooh beliau. Setelah beberapa hari, turunlah surat Al-Kahfi yang di dalamnya terdapat beberapa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, serta teguran kepada Nabi Muhammad SAW karena tidak mengucapkan insya Allah. Ayat pertama dari surat ini yaitu Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, menjadi pembukaan yang memuji Allah atas diturunkannya Al-Quran yang lurus sebagai jawaban dan petunjuk. Kemudian hadis sahih yang terkait. Meskipun tidak ada hadis sahih yang secara spesifik menjelaskan tafsir ayat pertama surat Al-Kahfi, terdapat banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Kahfi dan Al-Quran secara umum. Beberapanya yaitu keutamaan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a suratal kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Yang artinya, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan menyinarinya dengan cahaya di antara 2 Jumat.
Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan disahihkan oleh Albani dalam Sahihul Jami nomor 6470. Kemudian keutamaan Al-Quran sebagai petunjuk. Dalam banyak hadis disebutkan bahwa Al-Quran adalah hudan atau artinya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat pertama surat Al-Kahfi sendiri menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk yang lurus dan tidak bengkok. Anjuran untuk membaca dan merenungkan Al-Quran, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, yang artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan ataupun salah kata dalam materi yang saya sampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.